Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga gak lupa tersenyum ya hari ini. Filsafat, apa yang ada di benakmu tentang filsafat? Logika, rasional, atau tersesat? Haram. Filsafat itu filosofia, berarti kecintaan pada kebijaksanaan. Kalau kata Habib Ja'far, peradaban berkembang dengan filsafat. Filsafat membawa kita dari keraguan pada kejelasan dan kepastian. Iya, aku butuh kepastian. Ups. Filsafat mengajari kita memikirkan secara mendalam, komprehensif, dan cermat tentang sesuatu yang mungkin tak merasa perlu dipikir lagi oleh banyak orang. Oke, cukup. Di sini, kita bukan mau bahas filsafat itu apa, tapi kita akan membahas apa itu pendidikan Islam secara filsafat. Karena dengan pembahasan ini bisa membuka mata kita tentang apa dan bagaimana pendidikan Islam itu. Sebagai muslim, mengapa kita harus belajar pendidikan Islam? Memangnya dengan berfilsafat pada Islam bisa menguatkan iman kita pada Tuhan? Atau justru membuat kita ragu akan Islam? Yuk kita cari jawabannya. Referensi kita kali ini dari Handbook of Islamic Education oleh Holger Daun and Reza Arsman. Kita akan membagi pembahasan menjadi 3 bagian, yaitu dengan metode historis, metode anagogis, dan metode filosofis. Pertama, metode historis. Kita mulai dari masa kenabian, Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah dengan ayat pertama berbunyi, baca, iqra, bacalah. Kalau kita mau berilmu, berpendidikan, ya bacalah. Kalau kata Hussein atau Kadam Siddiq, manusia itu bukan tentang seberapa banyak buku yang dia baca, tapi tentang seberapa banyak informasi yang mampu ia serap. Masalahnya orang yang suka membaca buku biasanya selalu menyerap informasi yang lebih banyak dibandingkan yang tidak. Nah loh, mencari ilmu adalah kewajiban bagi muslim dan muslimat. Rahmat Allah ada pada orang yang berada di jalan ilmu sampai dia kembali. Ulama adalah pewaris para nabi. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalimat-kalimat itu sudah familiar, bukan? Bahkan mungkin sudah muak mendengarnya. Ya, sudahlah. Wahai penduduk bumi yang budiman, ketahuilah, pendidikan, belajar, itu bukan hanya soal duduk di bangku mendengarkan penjelasan guru. Perkembangan pendidikan anak dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, usia 0-7 tahun untuk bermain, tahun ke-7 sampai 14 untuk pengajaran, dan tahun ke-14 sampai 21 atau seterusnya sebagai wazir atau seseorang yang sudah bisa diberi kepercayaan dari orang tuanya. Oke, masuk pada masa klasik. Muncul Universitas Islam pertama yaitu Universitas Al-Azhar pada tahun 1066. Ibnu Sina, salah satu tokoh filsuf, mendefinisikan filsafat pendidikan sebagai praksis atau cara untuk mengaplikasikan teori ke praktik, yang berarti seseorang dianggap sudah mengetahui dan memahami apa yang ia pelajari ketika ia mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan masuk pada era modern menegaskan bahwa sains dan agama tidak bertentangan. Justru tujuan pendidikan Islam modern untuk melindungi kita dari kekafiran dan juga fanatisme. Nah, itu tadi dari metode historis. Kita lanjut ke metode anagogis atau adab. Klaim Nasr dalam handbook ini yaitu ada 2 kebenaran yang tidak boleh dipisahkan. Yang pertama, bahwa pengetahuan pada akhirnya berasal dari Tuhan yang merupakan sumber dan subjek terakhir dari pengetahuan, dan juga objek tertingginya. Yang kedua, bahwa etika tidak dapat dipisahkan dari proses belajar dan mengetahui. Adab sangat erat kaitannya dengan pengetahuan dan ilmu. Dengan pengetahuan, kecerdasan dan pendidikan ini sebagai cara di mana prinsip-prinsip etika diaktualisasikan dalam subjek individu. Melalui etika itu pula, pendidikan dapat kita pahami sebagai cara hidup. Muter-muter ya, begini.
Dalam Islam, kita punya pedoman utama Al-Quran. Di bawahnya ada sunnah atau hadis yang berisi perkataan maupun perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan sebagai barometer kita dalam mengamalkan peribadatan kita. Kita mempunyai teladan yang baik dari Rasulullah berupa perbuatan, sikap, atau apapun tentang beliau. Rasulullah memiliki ilmu pengetahuan yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran yang kemudian Rasulullah terapkan atau amalkan sehingga menjadi adab yang kita teladani atau kita sebut akhlakul karimah. Itu semua akan terus berlanjut yang pada intinya adalah ilmu, amal, adab atau akhlakul karimah. Nah, maka dari itu dalam bahasa Arab pendidikan dimaknai dalam 3 terminologi, yaitu ta'lim, ta'dib, dan tarbiyah. Ta'lim itu berkaitan dengan pengetahuan, intelektual, dan kognitif, di mana seseorang berada di tahap mengetahui, mendapatkan informasi, merasakan, dan membedakan. Ta'dib berkaitan dengan tata krama, spiritual, emosional, dan sikap, di mana seseorang mampu mendisiplinkan dan membudayakan sehingga menjadi pengembangan dari ta'lim yang ia dapatkan tadi. Kemudian tarbiyah berkaitan dengan sosial atau proses pengembangan potensi, di mana seseorang sudah mampu memecahkan masalah kemanusiaan dan mampu berbagi informasi dari tahapan-tahapan sebelumnya. Jadi, kalau taklim itu kita baru tahu akan suatu hal, ta'dib itu kita sudah mengamalkannya dan menjadi disiplin kita, lalu tarbiyah itu kita mampu mengaplikasikannya untuk pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan begitu, pendidikan Islam bisa kita artikan sebagai jalan untuk mengetahui dan menyempurnakan pengetahuan seseorang tentang Tuhan. Oke, jadi, adab dan ilmu tak bisa dipisahkan, karena pengetahuan tanpa tindakan adalah kebodohan dan tindakan tak bermakna tanpa pengetahuan. Terakhir, metode filosofis. Filsafat pendidikan Islam dengan metode filosofis ini dapat kita definisikan sebagai ijtihad. Istilah ini mengacu pada pengerahan energi atau kesungguh-sungguhan dalam mendapatkan penalaran yang cukup tentang pendidikan Islam ini, serta pendapat-pendapat sebagai bahan pertimbangan. Yang mana dengan ijtihad ini menjadi tempat kita untuk berpikir, bertanya-tanya, dan menggali lebih dalam tentang pendidikan Islam kaitannya dengan masalah-masalah saat ini. Misalnya, apakah pendidikan Islam bisa menjadi pegangan kita menghadapi tantangan perkembangan teknologi yang menjadi-jadi? Sebut saja Islamisasi pengetahuan, yang menuntut pendidikan manusia untuk memanfaatkan karunia akalnya dalam peningkatan moral dan mengorientasikannya semata-mata hanya untuk Tuhan atau sebagai pengabdian diri pada Tuhan, serta menghindari segala sesuatu yang menyebabkan jauh dari Tuhannya. Jadi, dengan pemahaman akan core dari pengetahuan Islam, kita tuh tahu mana yang sebaiknya kita ikuti dan mana yang sepantasnya kita hindari. Sebagai contoh, teknologi yang marak saat ini yaitu teknologi AI dengan segala kecanggihannya, banyak manfaat yang bisa kita ambil sebagai instrumen atau sarana untuk lebih memperdalam ilmu agama maupun ilmu lain. Pendidikan Islam pula menjadi benteng kita agar tidak memanfaatkan AI untuk merugikan orang lain dengan penipuan misalnya. Dengan Islamisasi pengetahuan ini seharusnya membawa pendidikan bebas dari unsur-unsur atau konsep-konsep yang justru membuat pemikiran kita mengerucut tanpa keterbukaan atas perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Jadi, pendidikan Islam mengajak kita untuk pertama, membuka ruang dunia dengan membaca, Iqra. Kedua, berilmu dengan adab, beradab dengan ilmu. Ketiga, mengamalkan apapun ilmu yang kita dapat. Keempat, jadikan pengetahuan dan akal kita sebagai jembatan mendekatkan diri pada Rabb yang Maha Suci. Oke, thank you for your attention. Semoga menjadi 10 menit yang bermanfaat ya. Berkah, berkah, berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.